Manfaatan data pribadi Facebook juga menimbulkan kekhawatiran politik karena berpotensi disalahgunakan untuk pemenangan pemilu. Bagaimana modusnya dan apa sanksinya? Untuk membahasnya sudah bergabung dari Bandung anggota Bawaslu Frits Siregar. Kemudian juga di studio ada bersama kami Regional Coordinator SafeNet Mas Damar Juniarto, dan masih bergabung Mas Arief Suditomo, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Hanura. Mas Damar, Mas Frits, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Damar, Anda mengirim petisi ke Facebook begitu untuk terkait dengan adanya penyalahgunaan data yang dilakukan di Amerika, termasuk dampaknya juga di untuk Indonesia dan daerah-daerah di Southeast Asia, di Asia Tenggara. Anda melihatnya kenapa ini Facebook yang berperan, justru Facebook yang disalahkan yang terjadi di Indonesia, penyebaran hate speech dan sebagainya, dan juga Anda menyatakan soal di Myanmar ini kejahatan manusia terhadap Rohingya, ini salah satunya juga akibat Facebook begitu. Kenapa Facebook yang disalahkan? Nah, yang tidak disampaikan oleh Mark Zuckerberg dalam pernyataan di Senat dan juga di perwakilan Facebook di Indonesia, itu adalah kemampuan Facebook yang sesungguhnya. Apa kemampuannya? Jadi kalau dari perspektif SafeNet sendiri, kita melihat bahwa yang dijalankan model bisnis oleh Facebook adalah surveillance marketing. Jadi memang dia berdasarkan pada kemampuan mengintai users untuk tahu informasi yang baik yang disampaikan maupun yang tidak disampaikan. Yang tidak disampaikan misalnya aja dari teman-teman yang tidak terhubung dengan Facebook, itu ternyata bisa datanya diambil oleh Facebook itu sendiri. Lalu yang tidak disampaikan lagi oleh Facebook sendiri adalah paten-paten yang mereka terapkan dalam teknologi mereka, AI itu, yang sebetulnya tidak banyak orang awam tahu, tapi itu sebetulnya digunakan untuk memperbaiki services mereka. Nah, dalam konteks ini sebetulnya dalam konteks politik dan juga dalam konteks ekonomi, Facebook menyatukan, menganggap semua produk itu sama. Jadi pilihan kita terhadap satu produk dengan pilihan kita terhadap partai politik itu dianggap sebuah hal yang sama saja. Jadi tidak ada pembedaan. Dan ada persoalan ketika nanti orang memilih, tapi kan pilihan itu bukan berdasarkan rasa suka dan tidak suka sebetulnya. Seperti metodologi algoritmanya Facebook dengan like or dislike. Nah, politik itu dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, Facebook memungkinkan orang berubah pikiran dengan memasuki ruang-ruang yang sifatnya intrusi masuk terlalu dalam, karena dia memiliki informasi banyak tentang seseorang, dan jadi itu apa yang harus diwaspadai kalau begitu, mengingat kita menghadapi pilkada dan pemilu begitu, apa yang harus diwaspadai di sini? Yang kami inginkan misalnya dari setiap negara untuk menekan Facebook untuk memastikan political ads itu diawasi. Jadi Facebook harus punya agreement tentang political ads. Apa itu political ads? Misalnya begini, ketika partai politik ingin mengembus sebuah posting atau kampanye di dalam Facebook, harus ketahuan bahwa partai itu datang dari partai. Dan itu dilimitasi dengan agreement yang lebih ketat daripada agreement marketing. Dan itu penting karena Bawaslu di sini berperan untuk mengawasi siapa sebetulnya partai-partai yang menjalankan kampanye lewat platform Jadi Facebook. Pengawasan political ads di sosial media itu. Saya langsung ke Pak Frits. Kalau begitu Pak Frits, bagaimana ini ada saran untuk mengawasi langsung Bawaslu political ads yang terutama ada di media sosial? Kalau kita bahas dalam hal ini adalah Facebook. Pengawasannya seperti apa? Ya, baik Mbak Andin, terima kasih. Tapi di dalam melaksanakan pengawasan untuk di media sosial kan Bawaslu itu melakukan pengawasan terhadap bahan-bahan kampanye. Bagaimana diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Pemilihan bahwa sebuah kampanye itu misalnya tidak boleh mempertanyakan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar, tidak boleh menyebarkan ujaran kebencian ataupun hinaan kepada sara, atau menganjurkan kekerasan. Itu kan bagian yang menjadi objek pengawasan daripada Bawaslu. Dalam konteks Facebook misalnya, Facebook itu banyak orang akan mempergunakan Facebook sebagai medianya untuk menyampaikan baik posting ataupun political speech yang akan mereka lakukan. Dalam hal ini, Bawaslu bekerjasama dengan Facebook akan melakukan misalnya monitoring apakah sebuah posting ini melanggar pasal 69 atau tidak. Sehingga apabila itu melanggar, kita akan minta kepada Facebook untuk segera di take down. Terkait dengan yang political ads yang bakal akan dilakukan oleh partai politik, yang menurut kami juga akan dilakukan mengingat fitur-fitur yang dilakukan oleh Facebook, itu harusnya kita lihat bahwa
ada namanya sebuah kebebasan berbicara, itu yang kita harus proteksi. Tetapi apakah kebebasan berbicara tersebut, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat tersebut malah akan menjurus kepada ujaran kebencian ataupun membuat orang menjadi apati dengan proses yang ada. Apalagi membawa sebuah anjuran untuk menggagalkan pilkada ataupun tidak datang ke tempat pemilihan misalnya. Jadi saya rasa memang saya setuju apa yang disampaikan tadi, memang ada pengawasan, tetapi kita harus melihat pengawasannya seperti apa yang kita inginkan dalam penggunaan political ads tersebut. Bukankah itu juga hak dari partai politik untuk berkampanye? Bukankah juga hak untuk para masyarakat untuk bisa menyampaikan apa yang mau mereka sampaikan? Kan ada sebuah perimbangan yang harus kita lindungi. Oke, pengawasan proporsional seperti apa? Saya ke Mas Arief terlebih dulu. Seperti apa? Ya, saya mendengar Bawaslu bicara tentang pengawasan soal hal-hal yang terkait dengan konten medsos ya. Itu saya optimis, tapi juga saya berharap-harap cemas. Kenapa? Karena sejauh ini kalau sebuah konten itu masuk ke ruang pribadi atau akun pribadi Facebook kita atau sosmed yang lain, sejauh ini pemerintah saja belum bisa masuk ke akun-akun pribadi. Ya. Apa yang sekarang dihadapi oleh Bawaslu adalah bagaimana dia bisa bertindak apabila ada sebuah pihak nih yang bisa mendapatkan sebuah data agregat tertentu di wilayah tertentu dan mereka bisa mengelompokkan, oh orang-orang ini adalah swing voters. Kita bombardir orang-orang ini dengan fake news, dengan berbagai macam, dengan hoax, dengan hate speech, dengan segala macam, untuk pada akhirnya beralih ke kandidat tertentu. Nah, itu kan semua materi-materi itu masuk ke dalam ruang pribadi dia, ke akun. Gimana sekarang Bawaslu bisa melihat akun tersebut? Itu merupakan sebuah hal yang membuat saya agak harap-harap cemas. Seberapa jauh bisa diawasi kalau begitu. Bawaslu masuk ke ruang pribadi kita. Dan itu merupakan salah satu tantangan kita semua. Agar bagaimana kemampuan sekarang kita untuk bisa melihat bahwa oh di daerah tersebut atau sekarang di Indonesia fake news, hate speech, hoax itu akan sudah pada level tertentu hingga kita bisa masuk ke akun pribadi. Dan itu yang pada akhirnya menjadi PR kita semua. Mas Damar, Anda memiliki kekhawatiran yang sama? Saya rasa yang perlu dilakukan Facebook adalah memahami juga bagaimana Facebook bekerja. Jadi tadi pengawasannya selain kontennya, tetapi sebetulnya bisa dibatasi tentang range, jumlah biaya yang dihabiskan. Itu sebetulnya bisa diatur. Di banyak negara diatur dengan misalnya ketika dia mau political ads masuk ke situ, dia atur mana usia yang boleh dimasuki oleh partai politik, lalu usianya berapa, dalam tempo berapa lama, sehingga itu membatasi kekuatan politik ketika dia berusaha mengubah pilihan politik menjadi terbatas. Ini artinya tidak kebebasan berekspresi itu kan derogable rights, jadi bisa dibatasi. Jadi sebetulnya yang ini masih dalam koridor kebebasan berekspresi, karena kita berusaha melindungi satu hal adalah pilihan-pilihan politik itu tidak boleh terlalu dipengaruhi oleh sebuah sistem yang bekerja seperti Facebook. Dan ini tetap kewenangannya Bawaslu, walaupun ini belum tentu bisa masuk ke ruang pribadi karena page masing-masing kalau tadi kita bahas. Ini kan kalau saya bicara tentang hulunya, sementara Mas Arief bicara tentang hilirnya. Baik, kita akan bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.